Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Amalia Rizky Utami di kelas Dasar Sistem Telekomunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem komunikasi seluler, di mana pada saat ini tentunya siapa sih yang tidak menggunakan gadget berupa smartphone, handphone untuk berkomunikasi? Tentu semua orang mempunyai handphone pada saat ini. Jadi kita akan cari tahu bagaimana sih sistem kerja dari komunikasi seluler ini. Yuk kita langsung lanjut saja. Untuk materinya nanti akan mencakup pengenalan tentang jaringan seluler, kemudian ada operator jaringan seluler, dan ada generasi seluler, mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G, dan juga yang terbaru mungkin 5G dan 6G. Jadi sistem seluler ini biasanya daerah layanannya itu dibagi menjadi daerah-daerah kecil atau biasanya disebut sebagai sel, yang sifatnya dari user itu mampu bergerak secara bebas dari satu wilayah ke wilayah lain yang disebut dengan komunikasi tanpa terjadinya pemutusan hubungan. Seperti contohnya pada saat kita melakukan telepon secara real time. Jadi ini contoh dari sel-selnya ya, di mana setiap sel itu ukurannya rata-rata 26 km persegi, ya. Jadi dari satu sel itu biasanya dia ada yang disebut BTS atau base station, ya. Ini dapat berupa transmitter, ya, yang frekuensinya itu biasanya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, ya. Dan setiap sel itu biasanya memiliki sebuah base station, ya, yang terdiri dari tower dan bangunan kecil yang berisi perangkat radionya. Kemudian definisi dari sel itu sendiri itu apa? Sel itu adalah area cakupan atau coverage dari suatu BTS. Ya, ukurannya juga bermacam-macam ya. Kemudian di sini bentuk selnya itu juga realnya itu sebenarnya yang tengah ini ya teman-teman. Kemudian sel ideal itu tentunya lingkaran dan dimodelkan dalam bentuk persegi 6 ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk prinsip dari jaringan seluler itu. eh, yang pertama adalah menggantikan dari sistem transmitter atau receiver dengan tentunya kebutuhan daya yang besar. Di mana prinsip jaringan seluler ini menggunakan daya yang lebih rendah, jangkauan transmisi yang lebih pendek, dan tentunya lebih banyak transmitter. Kemudian organisasi dari suatu jaringan seluler ya, di mana pasti area itu dibagi menjadi beberapa sel ya. Dan setiap sel itu dia tadi kan dia punya BTS sendiri ya. Dia punya antenanya sendiri. Kemudian di BTS itu dia ada transmitter, receiver, dan juga tentu ada kontrolnya ya. Dan juga biasanya antar sel-sel ini biasanya yang menggunakan frekuensi yang berbeda ya. Itu bisa digunakan secara bersama-sama seperti itu selnya. Jadi ini merupakan konsep dari frekuensi Rius. Ya, jadi frekuensi Rius ini setiap sel diberi beberapa alokasi frekuensi ya, teman-teman. Jadi frekuensinya ini berbeda-beda. Jadi powernya, dayanya juga dibatasi agar tidak mengganggu sel-sel yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi tidak boleh sama untuk frekuensi yang digunakan. Contohnya, di sini juga ada contohnya di mana jumlah sel yang menggunakan frekuensi yang sama itu adalah N-nya, kemudian K itu adalah jumlah keseluruhan frekuensi yang dialokasikan, maka setiap sel alokasinya itu adalah K per N. Jadi di sini rata-rata adalah 57 frekuensi, seperti itu contohnya ya teman-teman.
Oke, mungkin cukup segini dulu materinya. Nanti kita lanjutkan ya di pertemuan di kelas. Silakan dibaca-baca dulu materinya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.